Selamat datang kembali. Kali ini kita akan bongkar satu sumber yang Anda bagikan, buku berjudul The Cheat Code, karya Brian Wong. Tapi kita nggak akan bahas semuanya. Mm-mm. Anda punya permintaan yang sangat spesifik ya. Kita fokus total pada satu trik aja. Trik nomor 11, yang judulnya, wah ini provokatif banget, dapatkan nomor telepon orang-orang penting. Judul yang langsung bikin penasaran kan? Betul. Jadi misi kita hari ini adalah menguji strategi yang kedengerannya berani banget ini. Bahkan mungkin sedikit gila. Penulisnya bilang ini jauh lebih sederhana dan nggak menakutkan dari yang kita kira. Jujur ya, waktu saya baca ini, reaksi pertama saya itu, masa sih? Semudah itu? Jadi yuk kita bedah bareng-bareng, ini beneran sebuah cheat code yang jenius, atau ya cuma anjuran nekat aja? Pertanyaan itu tepat sekali. Karena disitulah letak daya tarik utamanya. Trik ini tuh menantang asumsi dasar kita. Asumsi gimana tuh? Ya, kita kan terbiasa mikir kalau mau deketin orang berpengaruh, butuh koneksi, butuh strategi berlapis, ribet deh pokoknya. Iya, bener. Nah, buku ini datang dan bilang, gimana kalau semua kerumitan itu cuma ada di kepala Anda? Ini bukan soal manipulasi, tapi soal memahami psikologi momen, kesopanan sosial, dan yang penting, memanfaatkan apa yang saya sebut kemalasan kognitif manusia. Oke, kemalasan kognitif. Saya suka istilah itu. Mari kita masuk ke intinya. Brian Wong, penulisnya, dia memulai bab ini dengan klaim yang percaya diri banget. Dia bilang sebagian orang bakal nganggap trik ini tuh terlalu jelas, nggak layak masuk buku. Tapi yang lain, katanya, bakal ngerasa trik ini aja udah setimpal sama harga bukunya. Jadi ada dua kubu ya? Betul. Jadi apa inti triknya? Intinya adalah langsung memintanya. Sesederhana itu. Iya, sesederhana itu. Sumbernya bilang, cara paling efektif ya dengan meminta. Nggak ada jalan muter, nggak ada strategi rahasia. Anda cuma perlu bertanya. Tapi ini kan langsung muncul pertanyaan. Nanyanya di mana, kapan, dan gimana? Nah, Karena saya yakin kita nggak bisa dong ujuk-ujuk nyamperin CEO di lobi kantornya terus minta nomor. tentu tidak bisa. Dan disitulah letak detail krusialnya. Konteks itu segalanya. Oke. Penulisnya sangat menekankan kalau trik ini cuma berfungsi dalam kondisi tertentu, yaitu kedekatan fisik di lingkungan yang tepat. Dia spesifik nyebutin acara kayak South by Southwest atau CES. Oh, SXW dan CES ya, acara teknologi raksasa itu. Betul. Bagi Anda yang mungkin belum familiar, ini bukan konferensi bisnis biasa loh. SXW di Austin itu udah kayak festival raksasa. Campur aduk teknologi, film, musik. Suasananya unik banget. Sangat cair ya berarti? Sangat cair. Semua orang, dari CEO perusahaan besar sampai founder startup, itu ada dalam mode networking. Hierarki formal tuh kayak luntur gitu. Semua orang lebih terbuka, lebih santai. Mencoba ini di rapat direksi. Ide buruk. Ide buruk sekali, tapi mencobanya di tengah keramaian pesta industri, nah, itu arena bermainnya. Oke, itu penjelasan yang sangat membantu. Jadi arenanya adalah kekacauan yang terkendali dari sebuah konferensi besar. Sekarang, masuk ke bagian yang paling saya penasaran. Eksekusinya, silakan. Karena satu hal kan tahu kapan harus nanya. Hal lain, itu gimana nyampeinnya tanpa kedengeran aneh atau maksa. Nah, buku ini ngasih skenario langkah demi langkah. Hampir kayak naskah film. Haha, menarik. Begini urutannya. Pertama, hampiri target. Lihat eksekutif itu, dekati dengan percaya diri. Kedua, mulai percakapan. Jabat tangan, kenalin diri, terus ngobrol ringan. Oke, bangun koneksi singkat. Betul. Ketiga, arahkan ke topik acara. Misalnya, pesta yang Anda selenggarakan nanti malam kayaknya seru nih. Keempat, dan ini bagian pasifnya, tunggu tawaran. Menurut buku, seringkali mereka bakal respons, oh ya tentu, nanti saya pastikan kamu bisa masuk tanpa antre. Aha, Dan disinilah langkah kelima, momen emasnya. Saat mereka nawarin bantuan itu, jangan pernah nanya, bolehkah saya minta nomor telepon Anda? Itu terlalu. terlalu belak-belakan. Iya, Sebaliknya, gunakan kalimat saktinya. Apa cara terbaik untuk menghubungi Anda? oke, naskahnya sih kedengeran mulus ya, tapi di dunia nyata banyak yang bisa salah kan? Bukankah langkah kedua, mulai percakapan itu aja udah rintangan terbesar buat banyak orang? Anda menunjuk ke titik yang sangat valid. Tapi ingat konteks tadi, di acara kayak SXW, semua orang tuh mengharapkan untuk didekati. Tapi mari kita fokus ke jeniusnya kalimat terakhir itu. Apa cara terbaik untuk menghubungi Anda?
Ini tuh kayak gerakan judo psikologis loh. Judo psikologis. Maksudnya? Pertanyaan itu secara brilian mengalihkan fokus dari saya ingin sesuatu dari Anda menjadi saya ingin tahu apa yang paling nyaman untuk Anda. Ah, Ini adalah permintaan yang disamarkan sebagai bentuk pertimbangan. Anda ngasih mereka kendali penuh, Anda nggak nodong, Anda cuma nanya arah. Dan dalam situasi yang cepat dan informal gitu, otak mereka bakal otomatis nyari jawaban termudah. tapi bukannya mereka bisa aja bilang hubungi asisten saya atau kirim email aja? Itu kan juga jawaban yang gampang buat mereka. Kenapa harus ngasih nomor pribadi? Bisa, tentu saja bisa. Tapi, disinilah kita kembali ke kemalasan kognitif tadi dan beberapa faktor lain dari buku. Mari kita bedah, kenapa ngasih nomor pribadi sering jadi pilihan termudah buat mereka di saat itu. Oke, ayo. Alasan pertama, mereka seringkali nggak hafal nomor lain. Coba, tanya diri Anda deh. Anda hafal nomor telepon rekan kerja Anda? Enggak, sama sekali enggak. Udah dikontak semua. Nah kan, nomor yang paling mereka ingat, ya nomor mereka sendiri. Masuk akal. Oke, itu yang pertama. Terus? Alasan kedua adalah kenyamanan sesaat. Atau apa yang saya sebut, prinsip jalan dengan hambatan terkecil. Bayangin Anda eksekutif itu. Lagi ngobrol sama 5 orang. Musik kencem. Terus ada orang sopan di depan Anda, nanya cara terbaik menghubunginya. A. Nginget-nginget alamat email asisten, ngejanya dengan benar. B. Nyuruh dia cari di LinkedIn. Atau C. Keluarin ponsel, sebutin nomor Anda, selesai dalam 10 detik. Opsi C itu yang paling efisien. Oke, buku ini juga nyebutin 2 alasan lain, persepsi dan tekanan sosial. Katanya, karena mereka bisa lihat Anda langsung, mereka bisa nilai Anda bukan orang aneh. Dan terakhir, bakal kerasa nggak sopan buat nolak. Betul. Dari semua alasan itu, nggak hafal nomor lain, kenyamanan, persepsi, dan tekanan sosial, menurut Anda mana yang paling dominan? Saya pribadi ngerasa tekanan sosial ini kuncinya. Susah loh bilang nggak ke orang yang baik di depan muka kita langsung. Saya setuju, tekanan sosial itu faktor yang sangat kuat, terutama dalam budaya tatap muka. Menolak permintaan sopan itu kan bikin canggung ya. Banget. Dan kebanyakan orang, termasuk CEO, itu terprogram buat menghindarin kecanggungan. Tapi jangan remehkan juga faktor jalan dengan hambatan terkecil. Ini bukan cuma soal sosial, tapi soal biologis. Otak kita tuh dirancang buat hemat energi. Oh, oke. Dalam interaksi sosial yang cepat, otak nggak melakukan analisis pro kontra yang dalam. Dia cuma nyari solusi tercepat. Nah, ngasih nomor pribadi itu solusi sekali jalan. Jadi ini kombinasi kuat antara efisiensi kognitif dan penghindaran kecanggungan sosial. Ini kan semua skenario terbaik ya, di mana semuanya jalan sesuai naskah. Gimana dengan skenario terburuk? Kalau mereka bilang tidak atau ngasih jawaban yang ngelak, bukannya itu bisa jadi momen yang canggung banget dan malah ngerusak kesan pertama? Ini pertanyaan krusial. Dan disinilah keindahan kalimat apa cara terbaik tadi berperan lagi. Gimana tuh? Kalimat itu dirancang buat meminimalkan risiko penolakan yang keras. Kalau Anda nanya, boleh minta nomor telepon? Jawabannya bisa ya atau tidak yang tegas. Tidak itu rasanya kayak dibantingin pintu. Bener. Tapi dengan pertanyaan apa cara terbaik, penolakan bisa jadi jauh lebih lunak, nggak terlalu personal. Oh. Mereka bisa dengan gampang jawab, oh cara terbaik lewat LinkedIn aja. Atau tim saya yang urus email, kirim ke sana aja. Itu kan secara teknis penolakan ya, tapi nggak kerasa kayak penolakan. Kerasa kayak dikasih instruksi malah. Tepat. Ini nyediain jalan keluar yang anggun buat mereka dan juga buat Anda. Anda bisa respon, baik, terima kasih banyak. Dan percakapan selesai dengan baik. Kerusakannya minimal, potensi untungnya besar. Jadi, ini strategi dengan risiko rendah dan imbalan tinggi. Asal dieksekusi dalam konteks yang tepat. Oke, setelah kita bedah mekanismenya, mari kita mundur sebentar. Jelas, ini bukan cuma soal ngoleksi nomor telepon kan? Tepat sekali. Penulis menyimpulkan bagian ini dengan intisari dari semua triknya, dan ini mungkin takeaway paling penting dari pembahasan kita. Apapun yang Anda coba lakukan, cobalah cara yang mudah terlebih dahulu. Wah. Terdengar sederhana, tapi ini pengingat yang kuat banget buat ngelawan kecenderungan kita untuk, yaitu overthinking. Ini kayak pengingat bahwa kita sering jadi musuh terbesar buat diri kita sendiri ya. Kita bangun labirin yang rumit di kepala. Padahal mungkin ada jalan lurus di depan mata.
Persis, kita menciptakan rintangan imajiner. Kita mikir, oh nggak mungkin bisa hubungin orang itu, harus lewat asistennya, terus manajernya, perlu proposal 30 halaman. Iya, iya. Akibatnya, kita jadi lumpuh sama kerumitan yang kita ciptain sendiri dan nggak pernah ngambil langkah pertama. Trik ini tuh studi kasus ekstrim tentang gimana solusi paling efektif, seringkali adalah yang paling langsung. Baiklah, ini benar-benar mengubah cara pandang. Jadi, dari trik nomor 11 di buku The Cheat Code, ini pelajaran utamanya adalah untuk dapat akses, kuncinya ada di waktu dan tempat yang tepat. Ciptakan koneksi manusiawi yang tulus walau singkat. Terus, ajukan pertanyaan cerdas dan sopan. Dan yang terpenting, jangan mempersulit keadaan. Selalu coba cara yang paling sederhana dan langsung dulu. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir yang menarik buat Anda renungkan. Seluruh trik ini kan sangat bergantung pada dinamika interaksi tatap muka. Di mana norma kesopanan sosial itu sangat berpengaruh ya. Betul, tekanan halus untuk tidak canggung itu kuat sekali. Ini memunculkan pertanyaan penting di era digital ini, bukan? Gimana prinsip coba cara termudah dulu ini bisa diterapin di komunikasi digital, di mana aturan mainnya beda banget. Nah, Karena di dunia digital, jalan dengan hambatan terkecil bagi seorang eksekutif yang sibuk, itu ya ngabain email Anda. Tombol delete itu jauh lebih gampang daripada ngetik balasan. tepat sekali. Di dunia digital, nggak ada tekanan sosial buat merespons. Nggak ada rasa canggung saat ngabain DM Instagram atau permintaan koneksi di LinkedIn. Penghalang digital itu jauh lebih tinggi. Dan lebih impersonal. Betul. Jadi prinsip coba cara termudah mungkin perlu diadaptasi secara fundamental. Cara termudah secara digital mungkin bukan berarti ngirim pesan langsung yang dingin. Itu malah bisa jadi cara paling nggak efektif. Jadi apa adaptasinya? Apa cara termudah di dunia digital itu justru ngambil jalan yang secara paradoks lebih panjang, mungkin dengan bangun reputasi dulu gitu? Bisa jadi seperti itu. Mungkin cara termudah di dunia digital adalah dengan ngasih nilai secara konsisten dulu, tanpa minta imbalan apapun. Atau cara termudah adalah dengan dapat perkenalan hangat dari koneksi bersama. Oh, jadi meminjam kredibilitas orang lain ya? Iya. Ironisnya, cara termudah untuk menembus kebisingan digital mungkin justru menuntut lebih banyak kesabaran, strategi, dan persiapan daripada satu momen pendekatan tatap muka yang berani. Ini sebuah ironi yang menarik. Jadi pertanyaannya untuk Anda renungkan adalah, di dunia Anda, baik itu digital maupun fisik, apa cara termudah yang selama ini Anda abaikan karena Anda berasumsi jalannya pasti sulit? Dan bagaimana Anda bisa mengadaptasi prinsip ini?